Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, ada sebuah perumpamaan. Jika kita ingin pergi menuju suatu tempat yang jauh, biasanya kita mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan di tempat yang jauh itu, juga termasuk apa-apa yang diperlukan agar bagaimana kita itu bisa sampai ke tempat yang kita tuju dengan selamat dan bisa melewati perjalanan itu dengan baik. Maka untuk itu banyak hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya, apa saja kebutuhan di tempat yang akan kita tuju nanti, dalam arti bekal yang harus kita siapkan. Apakah itu pakaian, makanan, atau yang lain-lainnya. Kemudian juga bekal untuk di perjalanan agar cepat sampai, agar selamat, maka juga perlu sebuah kendaraan yang harus kita siapkan. Apakah mau pakai sepeda, pakai motor, atau pakai mobil, atau pakai pesawat. Dan semuanya itu butuh persiapan yang matang. Kalau pakai motor ya tentunya dilihat kondisi motornya baik atau tidak. Kemudian juga bensinnya dipenuhi, kemudian rodanya dilihat bannya kempet atau tidak, bocor atau tidak, kemudian remnya juga lampu sen kanan kiri hidup atau tidak, dan semuanya. Karena nanti di perjalanan itu akan menemui banyak masalah atau mungkin rintangan. Di antaranya nanti akan ketemu dengan kendaraan-kendaraan lain yang berseliweran, dan juga ada ketemu lampu merah, ada perempatan, pertigaan, bagaimana kita bisa belok kanan atau belok kiri tanpa harus bertabrakan atau saling bersenggolan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu gambaran bagi kita
gambaran kehidupan kita, perjalanan kita menuju ke tempat yang jauh, tempat persinggahan terakhir yang kekal selamanya. Dan di sana ada dua tempat yang enak dan satunya tempat yang tidak enak. Dan tentunya kita menginginkan tempat yang enak, yang nyaman, yang kita ketahui di dalam agama kita, tempat itu adalah surga yang kekal abadi. Nah, itulah yang harus kita ketahui, sehingga kita harus mempersiapkan diri kita sejak dini, sejak saat ini, agar jangan sampai perjalanan kita itu terganggu atau tidak sampai ke tujuan karena mungkin jatuh, terpeleset, atau tabrakan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang harus dipersiapkan perjalanan kita itu, ya apa yang dibutuhkan agar sampai ke tujuan dengan baik, maka kita harus bertanya kepada yang tahu tujuan itu di mana, jalan yang harus dilalui itu jalan yang mana, terus sampai di sana itu yang dibutuhkan apa, dan lain-lain sebagainya. Kita harus bertanya kepada yang tahu atau kepada yang empunya, kepada yang memiliki tempat itu. Sedang sama-sama kita tahu bahwa yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca firman Allah di dalam Al-Quran, salah satu penggalan ayatnya yang berbunyi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dari ayat itu bisa kita pahami bahwa yang ada di langit milik Allah, termasuk surga ataupun neraka. Dan apa yang ada di bumi juga milik Allah, termasuk kita, bumi seisinya, semuanya milik Allah, dan yang menciptakan juga Allah. Artinya Allah lah yang maha tahu, maha mengerti bagaimana cara kita untuk bisa mencapai sebuah tujuan itu dengan baik dan selamat sampai tujuan. Untuk itu, ya kita bertanya kepada yang tahu tadi dengan cara ya melihat petunjuknya, karena semua ini harus pakai petunjuk, tidak bisa pakai kira-kira menurut prasangka saja, menurut kita
Tidak bisa seperti itu. Karena menurut kita sesuatu itu baik atau benar, boleh jadi menurut Allah tidak baik dan tidak benar. Dan menurut kita itu sesuatu yang keliru, buruk, tapi boleh jadi menurut Allah itu sesuatu yang baik dan benar. Itu yang harus kita ketahui. Dan akal kita insya Allah bisa menerimanya, kebenaran Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang Al-Quran itu sebagai petunjuk ataupun pedoman. Karena yang menciptakan, yang memiliki, yang maha segala-galanya dalam kebaikan, ianya Allah. Kita tidak tahu surga itu seperti apa, tempatnya di mana, kita kan tidak tahu. Maka dengan demikian, ya kita kalau menginginkan sampai ke tujuan itu dengan baik dan selamat dan tidak salah tempat, maka harus kita pahami, kita pelajari pedoman, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah seperti itu. Nah, itulah kenapa kita itu diperintahkan oleh Allah dalam salah satu ayatnya yang berbunyi wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, yang artinya janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Allah melarang kita itu melakukan sesuatu di dunia ini tanpa ilmu pengetahuan, tanpa mengetahui apakah ini wajib, apakah sunnah, apakah makruh, apa mubah atau haram, apakah ini dianjurkan atau ini dilarang. Kita harus tahu, karena apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sebuah proses perjalanan yang akan menjadikan kita nantinya apakah kita itu akan selamat sampai akhirat atau tidak. Itu sebenarnya. Maka kita tidak ada cara lain atau pilihan lain kecuali kita harus memahami petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang kemudian di dalam Al-Quran Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka di situ semakin memperjelas bahwa kita harus mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian juga yang ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Seperti itu. Nah, inilah yang kalau kita tidak memahami apa yang seperti saya sampaikan ini, sehingga hidupnya di dunia mungkin tidak pernah mengaji atau mengaji hanya ala kadar, hanya sambilan. Padahal mengaji itu suatu hal yang sangat penting dan
Rasulullah juga sudah menyampaikan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang yang beragama Islam. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Allah mewajibkan kita melakukan sesuatu harus dengan ilmu, dan ilmu itu kita dapatkan ya harus dengan belajar, baik belajar dengan seorang guru atau mungkin belajar membaca alam ini atau yang lainnya. Yang jelas intinya harus kita pelajari semuanya agar kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang seharusnya kita lakukan, dan mana yang tidak. Paling tidak juga ketika kita membaca Al-Quran, ada sebuah ayat yang tidak asing bagi kita, yang bunyinya wal akhiratu khairu wa abqa, yang artinya dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dari ayat itu jelas Allah memberi informasi kepada kita, menyadarkan kita bahwa sebenarnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan juga Allah sudah memberikan perangkat di dalam tubuh kita, di hati ataupun pikiran kita, bahwa kita itu pada dasarnya atas izin Allah, petunjuk Allah, bahwa kita menyukai sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal. Jadi ayat itu bisa dikatakan mengingatkan kembali atau mengingatkan diri kita yang sebenarnya sudah diberi petunjuk oleh Allah di dalam diri kita, tapi kita mungkin lalai, mungkin lupa, sehingga Allah mengingatkan. Karena selama ini kita menyukai yang lebih baik, tapi yang teringat hanya persoalan duniawi. Padahal hidup kita itu tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Nah, itu yang mungkin terlupakan. Cobalah kalau kita perhatikan dalam keseharian kita, umpamanya beli sesuatu atau beli makanan, sayuran, buah-buahan. Biasanya ketika mau beli, memilih mana yang paling bagus, paling baik. Biasanya seperti itu. Itu suatu contoh. Dan contoh yang lain, umpamanya di depan kita itu ada tumpukan uang. Ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta. Tanpa disuruh mau milih yang mana, dalam pikiran atau hati kita mungkin langsung tertuju. Kalau disuruh ngambil, mungkin mengambil yang paling banyak. Artinya yang paling banyak itu ya paling baik dan banyak manfaatnya. Nah, itulah sebenarnya itu juga petunjuk dari Allah. Maka kalau kita sudah memahami itu dan kita kaitkan hidup dunia dan akhirat tadi, ya seharusnya siapapun dia akan memilih kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Maka disitulah
Kalau ada orang yang dia sibuk dengan kehidupan dunia, menuruti hawa nafsu, kesenangan duniawi, boleh jadi dia sedang lalai, sedang lupa, karena tertutupi oleh nafsu duniawi. Bukankah orang-orang dulu juga kalau ditanya Tuhan itu siapa, mereka juga menjawab Allah. Mereka bisa menjawab seperti itu, artinya mereka tahu sebenarnya. Tapi dalam perilaku sehari-harinya tidak menunjukkan sebuah ketaatan kepada Allah. Nah, itulah yang boleh jadi juga pada saat ini di antara kita hamba Allah yang boleh jadi seperti itu, mengetahui tentang Allah, mengetahui bahwa akhirat itu kekal dan abadi, dan di akhirat juga lebih baik, tapi karena tertutup oleh nafsu duniawi yang selalu dihembuskan oleh iblis ataupun setan, sehingga manusia itu terlena, sehingga nantinya menyesal dan menyesal karena telah tertipu oleh kesenangan duniawi tadi. Nah, ini yang harus kita ketahui. Maka kalau kita sudah tahu, mari kita itu berusaha untuk mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dan untuk yang dunia, ya ala kadarnya. Jangan sampai dunia yang diutamakan, diprioritaskan. Jangan sampai demikian. Karena nanti juga ada firman Allah di dalam surat Taubah yang intinya Allah mengatakan bahwa kalau kita itu lebih menyintai, lebih menyenangi kesenangan duniawi, entah itu anak, harta, orang tua, ataupun perdagangan, maka tunggulah azab Allah sangat pedih. Kalau itu lebih dicintainya daripada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dalam arti mencintai, mengikuti perintahnya, baik perintah Allah dan Rasul. Kalau apa yang kita senang itu bertentangan kepada perintah Allah dan Rasul, jangan kita lakukan. Kalau itu sesuai, alhamdulillah. Sehingga apa yang kita lakukan itu ukurannya bukan karena senang atau tidak senang. Tapi kalau bisa, apapun yang kita lakukan, tapi karena Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah dan Rasul memerintahkan ataupun membolehkan. Dan ketika juga kita tidak melakukan karena Allah dan Rasul melarangnya. Seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan itu penuh nilai, yaitu nilai amal soleh. Sehingga kalau kita lakukan karena bismillah tadi, karena Allah, saya makan, saya minum, saya bekerja, saya berumah tangga, punya anak, punya orang tua, semuanya. Kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Dan itulah yang
nantinya akan menjadi bekal kita mendapatkan kesenangan di akhirat. Insya Allah seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui, sehingga perjalanan kita itu yang dimaksud dengan jangan sampai terpeleset, jatuh, atau terluka, insya Allah seperti itu. Sehingga kita tuh harus hati-hati cara mengendarai kendaraan, dan hati-hatinya ya tadi, kalau kita tunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari, umpamanya mulut kita, bagaimana kita itu bisa berbicara kepada siapapun agar tidak terpeleset, agar selalu lurus, tidak ada unsur mencela, menghina, marah, jengkel, dan yang lain-lainnya. Bukan hanya mulut saja, ya mata, pikiran, hati, telinga, semuanya harus berjalan sesuai dengan real yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar tidak terpeleset, tidak jatuh, tidak terluka. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita sudah memahami ini, tinggal kita mempraktekkan. Dan ketika mempraktekkan, juga kalau diumpamakan seperti kita dulu waktu masih kecil, belajar naik sepeda, biasanya tidak mulus langsung bisa naik sepeda dengan lancar. Tidak, biasanya ada saja ya masih jatuh, bangun jatuh, kadang terluka, tapi lama-lama lancar bisa naik sepeda dengan baik. Dan kita pun juga demikian, agar kita itu bisa menjalani hidup itu dengan lurus sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Pada awalnya mungkin seperti itu. Kalau umpamanya mulut kita, kalau selama ini kalau bicara ya masih ada unsur marah, jengkel, mencela, gosip umpamanya. Kemudian setelah mengaji, melihat petunjuk Allah dan Rasul, ternyata itu tidak benar. Kemudian kita tobat, mohon ampun kepada Allah, dan belajar untuk bicara yang baik. Tentunya itu juga tidak mulus, mungkin masih terpeleset, mungkin bicaranya ya masih ngelantur, membicarakan sesuatu yang tidak manfaat. Bisa seperti itu, karena boleh jadi setan-setan yang selama ini masuk ke tubuh kita karena kesalahan-kesalahan kita masa lalu masih banyak, sehingga tobatnya harus nasuha, harus benar-benar, dan itu harus teruji. Tidak bisa diujiannya sehari 2 hari tobat kemudian selesai. Mungkin diuji dengan ya berminggu, bulan, tahun, sehingga kelihatan kita itu benar-benar tobat atau tidak ketika kita itu sudah tidak mengulanginya lagi kesalahan-kesalahan yang selama ini mungkin pernah kita lakukan, baik itu masalah pembicaraan, juga masalah pikiran ataupun hati. Karena kesalahan kita itu diantaranya ya pikiran dan hati kita. Kalau selama ini hatinya menyimpan ketidaksukaan ataupun mungkin buruk sangka, dianggap persoalan itu tidak masalah karena orang lain tidak ada yang tahu. Tapi setelah mengaji, ternyata di dalam Al-Quran Allah mengatakan wallahu alimun bidzati sudur. Allah itu mengetahui
apa yang ada di dalam dada, yaitu di dalam hati setiap orang. Sehingga kalau hatinya buruk, ya Allah tahu. Hatinya baik, Allah pun tahu. Kalau sudah seperti itu, ya kita harus hati-hati. Jangan sampai tergelincir, terpeleset, tersesat karena kebodohan, karena tidak mengaji, tidak memahami petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini saja pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita pahami dan bisa kita upayakan atau usahakan untuk memperbaiki diri kita dalam menempuh perjalanan kita untuk menuju negeri akhirat dengan selamat. Insya Allah seperti itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.